selamat pagi siswa semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik selalu. Bapak berharap kalian semuanya bisa menyiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran daring kita pada hari ini. Kalau sebelumnya kita telah belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia, pada hari ini kita menginjak materi yang kedua di bab yang kedua tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Ya, kita akan mempelajari yang pertama adalah sistem perkembangbiakan pada tumbuhan pada sesi yang pertama ini. Adapun tujuan belajar kita pada hari ini yang pertama adalah kalian bisa mengenal perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kedua, mengetahui cara ataupun jenis perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, Gymnospermae, lumut, dan tumbuhan paku. Kemudian yang terakhir, kalian mengetahui teknologi reproduksi atau perkembangbiakan pada tumbuhan. Baiklah, kita akan mulai yang pertama dari tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. 1. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan dengan biji tertutup. Pada perkembangbiakan Angiospermae dibagi menjadi dua cara perkembangbiakan. Yang pertama vegetatif dan yang kedua adalah generatif. Pada perkembangbiakan dengan cara vegetatif itu merupakan perkembangbiakan dengan cara tidak kawin, sehingga tidak memerlukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Secara alami, tumbuhan Angiospermae dapat berkembang biak meskipun tanpa memerlukan sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Itu contohnya adalah rhizoma, kemudian stolon, umbi lapis, umbi batang, tunas, dan tunas adventif. Yang kedua adalah vegetatif buatan, yang berarti memerlukan bantuan manusia untuk berkembang biak. Secara buatan, tumbuhan Angiospermae itu memiliki contoh stek, kemudian runduk, dan cangkok. Itulah contoh-contoh cara-cara perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae secara vegetatif. Kemudian yang kedua, tumbuhan Angiospermae juga dapat berkembang biak dengan cara generatif atau secara kawin, yang artinya memerlukan dua sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif itu memiliki mekanisme atau cara-cara pembuahan. Yang pertama jelas memerlukan dua sel kelamin, kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, kita mengetahui bahwa di tumbuhan Angiospermae jelas memiliki bunga. Ya, di dalam bunga itu memiliki kepala sari dan juga kepala. Perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tumbuhan Angiospermae memiliki bunga, yang berarti memiliki dua sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan itu terdapat pada kepala sari, sedangkan sel kelamin betina itu terdapat pada kepala putik. Kepala sari itu akan menyerbuk kepala putik dan pada akhirnya menjadi bakal biji. Bakal biji terus berkembang menjadi calon tumbuhan baru, kemudian akan menjadi biji dan berkecambah sehingga menjadi tumbuhan baru yang siap untuk berkembang. Kita mengetahui bahwa pada saat terjadi pembuahan inilah atau penyerbukan inilah terjadi perkawinan antara dua sel kelamin,
yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sehingga pada perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin pada tumbuhan Angiospermae, jelas kata kuncinya adalah memerlukan dua sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian terjadi pembuahan dan terbentuklah bakal biji. Bakal biji terus berkembang menjadi biji, biji berkembang menjadi kecambah, kecambah berkembang menjadi tunas yang pada akhirnya menjadi tumbuhan baru. Itu merupakan cara-cara perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan Angiospermae. Yang kedua, kita akan belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Pada jenis tumbuhan ini, biji akan tampak jelas dari luar dan tidak terbungkus oleh daging buah. Sehingga dalam perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae itu dapat terjadi secara metagenesis atau pergiliran keturunan, di mana di dalamnya ada dua fase, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Pada tumbuhan Gymnospermae memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Strobilus jantan menghasilkan gamet jantan atau serbuk sari, sedangkan strobilus betina menghasilkan gamet betina. Yang kedua, reproduksi pada Gymnospermae diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Dan serbuk sari ini dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju strobilus betina. Pada bakal biji atau megaspora terdapat liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Ya, sehingga kalau tadi pada Angiospermae memiliki bunga, memiliki kepala sari dan juga kepala putik, pada tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki bunga, ya, sehingga perkembangbiakannya itu terjadi dengan bantuan angin. Ya, dengan bantuan angin dalam hal ini ada strobilus jantan dan strobilus betina sebagai pengganti bunga tadi. Ya, perkembangbiakan metagenesis pada tumbuhan Gymnospermae itu diawali dari tumbuhan Gymnospermae dewasa yang memiliki jumlah kromosom 2N atau diploid. Kemudian Gymnospermae dewasa memiliki dua strobilus, jantan dan betina. Strobilus jantan itu akan berkembang menjadi mikrosporangium, kemudian sel induk mikrospora dan mikrospora atau N memiliki kromosom haploid. Kemudian berkembang menjadi gametofit jantan, serbuk sari, buluh serbuk sari, dan spermatozoid. Pada strobilus betina akan berkembang menjadi megasporangium, kemudian sel induk megaspora dan megaspora atau N memiliki jenis kromosom haploid dan pada akhirnya menjadi gametofit betina dan sel telur. Ya, jadi strobilus jantan akan menjadi spermatozoid dan strobilus betina akan menjadi sel telur. Keduanya kemudian bertemu, terjadi penyerbukan dan pembuahan sehingga menghasilkan zigot atau sel yang sudah dibuahi memiliki jumlah kromosom diploid atau 2N. Terus berkembang menjadi embrio dan menjadi biji. Biji berkembang menjadi tumbuhan Gymnospermae muda. Gymnospermae muda akan berkembang menjadi Gymnospermae dewasa dan terus terjadi perkembangbiakan yang baru. Ya, ada dua fase, fase vegetatif tak kawin dan fase generatif atau kawin pada perkembangbiakan metagenesis tumbuhan Gymnospermae.
Fase vegetatif itu diawali dari strobilus jantan menjadi spermatozoid dan strobilus betina menjadi sel telur. Sedangkan fase generatif itu diawali dari bertemunya spermatozoid dan sel telur sampai menjadi biji dan menjadi tumbuhan gimnospermae muda. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan paku. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Jadi sama tadi dengan tumbuhan Angiospermae, pada lumut dan paku juga terjadi perkembangbiakan secara metagenesis. Ya, fase vegetatif atau fase sporofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora. Sedangkan fase generatif atau fase gametofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Jadi ada dua fase pada perkembangbiakan tumbuhan lumut dan paku, yaitu fase vegetatif dan juga fase generatif. Ya, metagenesis tumbuhan lumut. Spora yang memiliki kromosom haploid atau N akan berkembang menjadi protonema atau lumut muda. Kemudian lumut muda berkembang menjadi gametofit dan tumbuhan lumut dewasa. Ya, tumbuhan lumut dewasa ini akan terbagi menjadi dua. Yang pertama archegonium menghasilkan sel telur dan antheridium menghasilkan spermatozoid. Semuanya masih memiliki jumlah kromosom haploid atau N. Kemudian sel telur dan spermatozoid bertemu, terjadi pembuahan di sana dan menghasilkan zigot yang memiliki kromosom 2N atau bersifat diploid. Kemudian zigot berkembang menjadi sporofit atau sporongonium dan terus berkembang menjadi sporangium dan pada akhirnya menghasilkan spora dan terus bergilir, terjadi pembuahan ataupun perkembangbiakan selanjutnya. Ya, inilah metagenesis pada tumbuhan lumut. Kemudian metagenesis tumbuhan paku homospora. Ya, ini hampir sama dengan tadi pada lumut, hanya terdapat beberapa perbedaan. Ya, spora pada tumbuhan paku akan berkembang menjadi protalium, ya, yang merupakan gametofit bersifat haploid atau N. Protalium itu akan berkembang menjadi dua bagian, antheridium menjadi spermatozoid dan archegonium menjadi ovum atau sel telur. Kembali keduanya bertemu, terjadi pembuahan dan menghasilkan zigot yang memiliki kromosom diploid, berkembang menjadi tumbuhan paku homospora dan terus menjadi sporofil, sporangium dan menjadi spora yang baru, terus berkembang biak secara bergiliran sehingga proses ini disebut dengan metagenesis atau pergiliran keturunan. Kemudian ada metagenesis tumbuhan paku heterospora. Kalau tadi adalah homospora yang berarti tunggal, kemudian sekarang tumbuhan paku heterospora yang berarti lebih dari satu. Ya, pada awalnya mikrospora menjadi mikroprotalium, antheridium dan spermatozoid. Sedangkan pada sisi betina ada makrospora, makroprotalium, archegonium dan ovum. Selanjutnya terjadi pembuahan, terbentuk zigot memiliki kromosom 2N atau diploid
dan berkembang menjadi tumbuhan paku heterospora. Heterospora ini akan menjadi dua lagi, ada mikrosporofil, berkembang menjadi mikrosporium, dan menjadi mikrospora yang baru pada sel kelamin jantan. Kemudian di sisi yang lain juga ada makrosporofil, berkembang menjadi makrosporium dan akhirnya menjadi makrospora yang baru. Itu pada sisi sel kelamin betina. Kemudian metagenesis tumbuhan paku peralihan. Tadi ada homospora, heterospora. Sekarang metagenesis tumbuhan paku peralihan. Ya, pada sisi sel kelamin jantan ada mikrospora menjadi protalium, antheridium, dan spermatozoid. Sedangkan pada sisi sel kelamin betina, makrospora, protalium, archegonium, dan sel telur. Spermatozoid dan sel telur itu memiliki kromosom haploid, kemudian bertemu menjadi pembuahan, terbentuk zigot dan memiliki kromosom 2N atau diploid, terus berkembang menjadi tumbuhan paku peralihan dan seterusnya menjadi sporofil. Sporofil terbagi dua menjadi mikrosporium dan makrosporium. Ya, itulah metagenesis pada tumbuhan paku peralihan. Baiklah anak-anak sekalian, kita sampai pada poin yang keempat tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Ya, teknologi merupakan suatu rekayasa atau hasil penemuan manusia yang terus dikembangkan untuk kemajuan atau proses kehidupan yang lebih baik. Di sini akan Bapak jelaskan beberapa contoh teknologi reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama adalah hidroponik. Metode budidaya tanaman menggunakan air. Tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuh. Sehingga tumbuhan hidroponik itu media tanamnya bukan lagi tanah, tapi air. Air ini biasanya dibuat mengalir dan diberikan nutrisi ataupun pupuk di dalamnya sehingga akar-akar tumbuhan itu akan menyerap unsur-unsur nutrisi yang diberikan oleh air yang semula diberikan pupuk ataupun zat-zat yang diperlukan. Kemudian ada vertikultura, yaitu metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. Ya, lihat pada gambar. Bagi mereka yang hidup di perkotaan biasanya tidak memiliki lahan yang luas sehingga cara mereka bercocok tanam itu menggunakan teknik bertingkat. Ya, tumbuhan itu ditanam dengan cara bertingkat. Kemudian yang ketiga ada kultur jaringan, yaitu proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Contoh pada jamur, ya, jamur itu secara buatan dapat dikembangbiakan dengan cara kultur jaringan. Bagian dari tubuh jamur itu diambil, kemudian akan dimasukkan ke dalam media steril, adalah nanti akan terbentuk suatu spora-spora baru, ya, atau calon jamur-jamur yang baru, sehingga terbentuklah nanti bibit jamur yang siap untuk ditanam. Bapak kira cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga kalian sedikit bisa menyimak, sedikit bisa memperoleh pengetahuan, sehingga meskipun kita belajar dari jarak jauh, ini tidak mengurangi semangat kalian untuk meraih ilmu. Saya berharap kalian tetap semangat, tetap terus belajar, tidak sampai lengah, tidak menyalahgunakan perangkat ponsel pintar kalian untuk hal-hal yang tidak berguna. Silakan terus belajar dengan baik. Dan jangan lupa jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan,
dan kita terhindar dari virus COVID-19. Baiklah, sampai kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.